Oke, selamat siang ya. Ini adalah orderan untuk Mitsubishi Expander first generation ya. Generasi pertama yang headlampnya masih menggunakan halogen dan fog lampnya juga masih menggunakan halogen. Dan ini bukan buat Expander Cross ya. Kalau nggak salah Cross itu fog lampnya sudah LED bawaan pabrik. Nah, kalau Anda mau menggunakan LED ini, Anda harus mengganti ke expander biasa. Ya. Oke, jadi ini lampu 3 warna yang paling terang ya untuk fog lamp Mitsubishi Expander. Nah, bohlam ini bisa 3 warna. Kenapa sih kita butuh bohlam 3 warna? Masih banyak orang yang belum paham. 3 warna yang dimaksud ini adalah kita bisa menggunakan warna putih. Kita bisa menggunakan warna putih kuning, kita bisa menggunakan warna kuning. Jadi bisa 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. 3 warna. Kenapa kita butuh 3 warna? Karena ya putih itu adalah cahaya yang paling terang bisa dirasakan oleh mata kita jika jalanan kering. Contohnya Anda jalan di jalan tol, warna putih itu lebih bagus. Kenapa? Karena ada mata kucing, ada marka jalan, ada semua akan langsung refleks ke mata kita. Jadi kita waspada. Itu warna putih. Tetapi jika Anda jalan di jalanan hujan atau kabut, Anda kasih warna putih, Anda tidak bakal melihat apa-apa. Malah sinar itu akan mantul balik ke mata kita. Nah, itu di situ menyebabkan kita tidak bisa jalan. Ya, kalau warna putih. Nah, makanya kita bisa nyalakan warna kuningnya. Karena kenapa? Spektrum cahaya warna kuning itu bisa menembus partikel-partikel embun atau uap air di udara warna kuning. Itu. Nah, kenapa ada warna putih kuningnya? Kapan dipakai warna putih kuningnya? Dipakai pada saat habis hujan. Habis hujan itu jalanan basah, aspalnya basah. Nah, aspal basah itu kalau ketemu color temperatur 4300 itu lebih terlihat. Nah, makanya kenapa bohlam ini bisa 3 warna ya. 3 warna itu artinya begini. Anda bisa nyalakan pertama kali adalah warna putih. Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi warna kuning. Seperti itu, makanya 3 warna. Putih, putih kuning, kuning. Putih, putih kuning, kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya? Saya sudah bilang, matikan, nyalakan switch fog lamp Anda. Dia akan berubah modenya. Ya, seperti itu. Nah, apa sih bedanya bohlam ini dengan yang dijual di pasaran? Bohlam ini sudah versi terbaru dari saya, ya. Sudah pantat silver, sudah upgrade di kipasnya. Kenapa sih kipas kita perlu perhatikan? Karena fog lamp itu posisinya di bawah. Lebih rentan terhadap air, ya, banjir segala macam. Nah, makanya kita concern di kipasnya dan ditandai oleh versi silver yang terbaru. Ya. Bohlam ini 3 warna paling terang. Saya belum menemukan yang lebih terang daripada dia. Jadi kelasnya adalah ini kelas yang paling terang. Anda boleh percaya omongan saya, Anda tidak percaya juga tidak masalah. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli. Tapi kalau Anda percaya, Anda butuh lampu yang terang. Nah, ini saya jamin 3 warna paling terang. Ya, satu syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Bohlam ini watt dan luxnya paling gede, 30 watt 3600 lux. Dibandingkan bohlam standar halogen expander ini bisa lebih terang 7 sampai 8 kali. Ya, syarat kedua adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak bohlam di pasaran ngedrop. Watt awalnya besar, diukur pertama kali menggunakan wattmeter memang besar cuma 5 menit pertama, tetapi kondisi itu tidak mewakilkan bahwa itu dipasang di mobil. Kalau pasang di mobil, kondisi ruangan mesin panas. Jadi dengan alasan panas, LED-nya ngedrop wattnya. Nah, itu termasuk LED tidak bagus, berarti tidak cocok dijual di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara panas dan negara macet. Ya, negara panas dan negara macet. Macet menyebabkan mesin mobil panas. Kenapa? Karena udaranya terperangkap ya di ruangan mesin aja, nggak bisa pergi. Tapi kalau mobil jalan, angin meniup dari depan, panasnya akan pergi. Ya, seperti itu. Jadi kalau dengan alasan panas wattnya ngedrop dianggap wajar oleh penjual lain, ya berarti LED tersebut tidak cocok untuk dijual di Indonesia karena Indonesia negara panas, tidak ada musim dingin di Indonesia. Ya,
Nah, LED ini tidak ngedrop, saya jamin ya. Anda banyak beli LED 40 watt, 50 watt, 120 watt, itu wattnya gede-gede tetapi kenyataan realnya cuma kecil. Nah, bohlam ini saya jamin real 30 watt, satu bohlam ya. Satu bohlam. Bukan dua bohlam, bukan tiga bohlam, tapi satu bohlam ya, 30 watt. Syarat ketiga adalah harus bisa adjustable. Kenapa sih harus bisa adjustable? Karena kita untuk mencari fokus. Karena rumah fog lamp-nya untuk tiap-tiap mobil itu berbeda. Contohnya expander menggunakan merek Valeo sama dengan Suzuki. Kalau Toyota menggunakan Koito atau Stanley. Ya, Honda kadang-kadang Stanley, kadang-kadang kalau yang aftermarket SUC segala macam ya. Jadi itu perlu adjustable, bisa tarik mundur, dorong maju. Ya, Anda juga bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah. Saya rekomendasi chip kuning di bawah, tetapi kalau Anda mau menaruh chip putihnya di bawah juga boleh. Nggak ada masalah, bebas. Ya, ini bisa di adjustable, diputar. Ya, diputar dan didorong maju dan ditarik mundur. Jadi adjustable-nya adalah diputar, dorong maju, tarik mundur. Jadi sangat-sangat bebas gitu ya. Nah, syarat keempat adalah soal bayangan gelap. LED ini bayangan gelapnya kecil. Makin kecil bayangan gelap makin bagus. Kebanyakan LED di pasaran bayangan gelapnya gede. Kalau makin gede bayangan gelap makin rugi. Makanya di tengahnya tidak bisa padat ya, seperti itu. Bohlam ini juga tidak storing ya. Banyak bohlam yang storing. Kenapa sih storing? Karena drivernya. Kemarin sore saya baru masang mobil Toyota Sienta. Dia bilang, "Pak, saya pernah ganti lampu plat nomor. Pas saya pasang, mobilnya jadi ngempos gasnya. Itu kenapa ya, Pak?" Nah, dia bertanya, dia beli LED JL3 dengan double cooper untuk headlampnya Toyota Sienta tersebut. Dia bilang, bertanya kepada saya, "Pak, apakah ini akan menyebabkan seperti begitu ngempos?" Saya jamin tidak, karena LED ini tidak storing. Banyak LED storing ya. Anda bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya banyak saya sudah membahas ya. Storing yang paling gampang, yang paling terdeteksi adalah pas pada saat lampu nyala radio mobil Anda terganggu. Nah, itu storing yang paling gampang. Nah, storing terhadap sensor-sensor di mobil Anda, sensor TPS, sensor ini, sensor itu, karena mobil sekarang semua throttle by wire ya. Semua dikontrol oleh ECU. Nah, kalau LED tersebut pas nyala, drivernya storing, artinya mobil Anda ya bisa malfunction. Ya, kemarin juga ada yang masang Toyota Innova Reborn, nggak tahu LED-nya dari mana. Dia bilang kok di dashboard bisa muncul, disuruh bawa ke dealer untuk diservis. Ya, nah dia bertanya kepada saya, ada nggak alat yang untuk menjumper itu? Saya bilang kalau LED-nya bagus tidak perlu pakai jumper-jumperan. Anda tinggal pasang ini, tinggal pakai. Anda nggak usah sulit-sulit, nggak usah pusing-pusing beli ini beli itu, tinggal colok selesai. Ya, makanya pilihlah LED yang tidak storing. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini adalah dari double cooper. Ada 2 buah batang tembaga, ada heatsink dan ada kipas. Ya, LED ini akan menghasilkan panas, betul. Makanya kenapa ini ada kipas? Kipasnya sudah upgrade. Ya, sudah upgrade. Versi silver 2022. Ya. Ini sudah dirajut oleh nilon, driverless, jadi ini rekomendasi untuk fog lamp-nya. Nah, kalau Anda mau beli untuk headlamp dengan fog lamp itu pakai tipe JL3. Nah, headlamp-nya saya rekomendasikan untuk Mitsubishi Expander ini adalah Anda beli Cree Double Cooper. Apa sih keunggulan bohlam ini? Bohlam ini satu, bercut off. Jadi, kenapa perlu bercut off? Supaya tidak silau. Kenapa supaya tidak silau? Ya, supaya Anda nyaman bawa mobilnya. Aman, nyaman, tidak mengganggu orang lain. Atau tidak polusi cahaya. Banyak kan Anda sering ketemu orang pasang lampu LED tetapi silau ke atas-atas. Ya, mengganggu Anda. Rasanya Anda pengen nabrak dia, bener nggak? Pengen gue tabrak aja nih orang silau. Kan seperti itu ya. Nah, Anda sebagai pemakai yang lampu silau tersebut, Anda juga merasa tidak aman dan tidak nyaman. Kenapa? Mengganggu orang lain. Prinsipnya orang lain itu tidak mau diganggu lah. Anda juga pasti tidak mau diganggu. Nah, kita juga jangan ganggu orang lain. Intinya seperti itu. Nah, kalau Anda ketemu orang yang rese kadang-kadang ya, mungkin dia polisi atau apa, bisa aja Anda ditilang, diajakin ribut, orang-orang yang arogan segala macam ya, banyak. Jadi membuat Anda merasa tidak aman dan tidak nyaman. Nah, LED ini saya berusaha mengkalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi adalah payungnya, cut off-nya, supaya Anda pakai tidak silau seperti itu ya, tidak menyilaukan. Jadi sinar itu harus napak ke jalan, bukan ke atas pohon. Dan harus ada cut off-nya. Ya, seperti itu. Nah,
Watt dari bohlam ini adalah 30 watt dan bohlam ini adalah satu warna. Bohlam ini 5500 Kelvin masih tembus hujan ya. Warnanya putih masih agak kekuning-kuningan. Ya. Bohlam ini keunggulannya adalah lifetime sangat panjang dan bisa diservis ya. Bohlam ini juga stabil, tidak ngedrop. Ya, adjustable juga. Nah, adjustable ini penting untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off. Syarat keempat adalah bayangan gelapnya tadi saya sudah bilang kecil, tidak storing juga tidak storing, saya jamin pemasangan tinggal PNP. Soal pendinginan juga dia dari double cooper, ada heatsink dan ada kipas. Nah, penting ini untuk Mitsubishi Expander di headlamp pemasangan menggunakan karet. Karet tidak dibobok, karet tetap original bawaan pabrik. Ini contohnya pemasangan adalah buka dulu ininya sudah dibuka, pasangkan clip pin di headlamp ya. Pasangkan clip pin di headlamp, sudah selesai baru karet dipasang. Karet jangan sampai dirobek atau dirusak atau dijebol. Pakailah karet original ya. Sudah begini pasang, kunci ya. Nah, ini masih terlihat heatsink. Ini penting masih terlihat heatsink supaya kenapa? Angin ya. Angin kan ini kan terpasang begini ya, karena ada karetnya. Misalnya kalau ini terbungkus, artinya kipas angin berputar, angin tidak akan meniup. Nah, angin tidak ada meniup berarti tidak ada pendinginan. Tidak ada pendinginan, satu umurnya pendek, ngedrop lifetime-nya, ngeredup segala macam gitu ya. Makanya ini perlu ada pendinginan. Kenapa? Karena desain mobil Jepang di Indonesia menggunakan karet. Jadi perlu ada yang namanya heatsink. Banyak di pasaran tidak dijualnya tanpa heatsink. Tanpa heatsink itu tanpa sirip-sirip karena kan pendinginnya udara. Ya perlu heatsink. Ya, kipas angin meniup heatsink seperti radiator itu kan banyak heatsink, banyak celah-celah gitu fins heatsink. Nah, ini heatsink untuk pendinginan. Ya, kalau Anda pemain audio, ada power amplifier pasti Anda tahu. Anda pemain pemancar ada transmitter pasti ada heatsinknya, ya. Heatsink ini penting, ya. Motor juga ada, ya, ada heatsinknya seperti motor Scorpio, Tiger yang pendingin angin pasti ada heatsinknya seperti Harley, ya, heatsink dia, ya. Jadi ini penting. Makanya syarat bohlam bagus itu penting, ya, supaya Anda paham apa yang Anda beli itu bagusnya di mana. Banyak orang bilang pedagang semua bagus, tapi nggak tahu bagusnya di mana. Intinya seperti itu. Ya, bohlam ini adalah mereknya Juragan Lampu. Di sini ada logonya Juragan Lampu dan kita akan menempelkan stiker JL di sini. Ya, di sini pun juga sama akan kita tempel stiker logo JL. Artinya adalah produk dari saya Juragan Lampu Jungkiwena. Saya sendiri yang menjual. Hati-hati banyak orang yang mengatasnamakan saya untuk menjual juga bohlam ini. Ya, jangan lupa kalau Anda mau beli, Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Jangan sampai Anda salah beli. Ya, intinya adalah ini produk dari Juragan Lampu. Anda bisa beli di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak. Saya sih menghimbau Anda transfer langsung ke BCA karena kenapa? Kita akan berikan harga lebih murah. Ya. Kenapa saya menjual di Bukalapak atau Tokopedia atau Shopee lebih mahal? Karena ada potongan, Bro. Ya, walaupun Anda bisa memakai voucher cashback itu adalah kita sebagai pedagang yang mensubsidi sebenarnya. Ya, karena kita di-charge. Di Bukalapak saya dipotong 25.000 per 900.000 kalau nggak salah. Di Tokopedia saya dipotong 3%-an, jadi sekitar 30 ribuan sekian. Ya, untuk barang 1 juta. Di Shopee pun begitu, saya dipotong kena 60.000. Saya tidak tahu perhitungan di Shopee bagaimana. Ya, intinya adalah Anda menggunakan voucher cashback itu adalah pedagang sebenarnya yang mensubsidi. Ongkos kirim gratis adalah pedagang yang mensubsidi kalau menurut saya. Ya, karena kita ada potongan ke marketplace. Nah, buat Anda yang mau lebih murah, lebih baik transfer langsung ke BCA. Ya, ke rekening saya langsung, kita akan tetap mengirimkan karena saya tidak mau menipu Anda, saya juga tidak mau ditipu orangnya. Ya, karena ini setiap hari juga kita ngirim ya. Nah, ini juga kiriman kita ya. Ini menggunakan JNT, ongkos kirim kita tanggung ya. Nah, memang kalau ini resi otomatis. Nah, ini juga resi otomatis di Bukalapak. Nah, ini yang transfer langsung ke BCA ya. Nah, ini juga transfer langsung ke BCA. Nah, ini juga transfer langsung ke BCA ya. Jadi kalau Anda khawatir ya Anda lebih baik beli di marketplace karena saya juga tidak pernah mau memaksa Anda. Saya juga nggak mau membuat Anda khawatir tidak bisa tidur ya. Jadi menurut Anda mana yang menurut Anda enak aja ya. Kalau Anda merasa nyaman beli di Tokopedia atau Anda merasa nyaman beli di Bukalapak, monggo. Kalau Anda
merasa nyaman Anda transfer langsung ya silakan, nggak masalah ya. Jadi ini untuk Mitsubishi Expander ya. Jadi kalau Anda mau beli headlamp dengan fog lamp satu paket, saya lebih merekomendasikan Anda headlamp beli Cree Double Cooper, fog lamp Anda beli JL3. JL3-nya sudah versi terbaru ya, sudah pantat silver per 2022 ini ya, tahun 2022 sudah terbaru ya. Jadi ini perpaduan yang sangat mantap. Headlamp menggunakan Cree satu warna 5500 Kelvin, fog lamp-nya menggunakan 3 warna. 3 warnanya ini 4300, 6000 Kelvin bisa 3000 ya. Karena kalau udah pakai ini Anda mau mudik lebaran, Anda mau ketemu hujan, kabut udah paling enak dah. Ya. Karena all weather, segala cuaca, segala musim sudah pasti oke, tembus gitu ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi abis ini akan kita kalibrasi, makanya buat Anda yang beli jangan lupa kirimkan foto depan mobilnya. Kenapa saya butuh foto depan mobilnya? Supaya kita bisa men-setting. Apa yang disetting adalah payungnya supaya bukannya maksimal seperti itu ya. Jangan lupa Anda beli di online shop, di Tokopedia, di Bukalapak, kasih saya chatnya ya untuk mobil apa ya, supaya pengiriman kita juga cepat daripada saya menanya dulu Pak untuk mobil apa, lama untuk dibalasnya ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi barang ini ada garansinya juga ya, kalau ada rusak apa Anda silakan hubungi saya. Anda butuh paduan pemasangan, silakan WhatsApp saya juga. Barang sampai Anda nggak bisa pasang, Anda silakan WhatsApp saya, akan kita pandu, akan kita kasih videonya ya pemasangannya bagaimana. Ya, cukup reviewnya ya untuk Mitsubishi Expander Gen 1. Sebagai informasi, saya juga memakai LED ini di mobil saya sendiri ya. Waktu itu saya beli Expander 3 tahun yang lalu, 2018. Saya juga menggunakan LED ini sampai saat ini dan LED ini sangat awet. Ya, terima kasih.